Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ustaz doakan semoga hari ini kalian sehat semuanya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan belajar bersama tentang tata cara penyembelihan dalam Islam. Ya, kemudian nanti dilanjutkan materi berikutnya, insyaallah di video pelajaran berikutnya tentang penyembelihan di akikah dan Idul Kurban ya. Kesempatan bagian ini insyaallah kita bahas dulu berkenaan dengan tata cara penyembelihan dalam Islam. Baik anak-anak, kita masuk ke pengertian penyembelihan. Penyembelihan hewan menurut ilmu fikih disebut azabhu atau azakatu, yang berarti tatayyub, membuatnya menjadi baik, harum dan sedap. Nah, sedang menurut istilah penyembelihan adalah proses mematikan hewan dengan cara memotong saluran makanan dan saluran pernafasan serta dua urat nadi yang ada pada sekitar tenggorokan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Jenis penyembelihan hewan. Dari cara penyembelihan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama secara tradisional. Pelaksanaannya dilakukan langsung dengan menggunakan tangan secara langsung. Yang kedua, secara mekanik. Penyembelihannya dilaksanakan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Adapun syarat syah penyembelihan secara mekanik, ya, penyembelihnya harus seorang Islam, kemudian mumayyiz, bisa membedakan mana baik mana tidak baik, mana benar mana salah ya. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, tidak buta saat menekan tombol mesin, membaca basmalah, menyengaja menyembelih. Kemudian yang kelima, pisau pemotongnya atau pelurunya bila itu senapan untuk hewan liar terbuat dari logam besi atau baja dan tajam. Dan yang terakhir, yang keenam, hewan yang disembelih hewan yang halal dan masih hidup. Adapun syarat syah penyembelihan, yang pertama, binatangnya dalam keadaan masih hidup dan merupakan binatang yang halal dimakan. Yang kedua, penyembelihannya beragama Islam. Penyembelihnya beragama Islam, sekurang-kurangnya sudah mumayyiz, berakal sehat, tidak buta, dan sengaja dan membaca basmalah saat menyembelih. Yang ketiga, alat yang digunakan harus tajam, terbuat dari logam besi atau yang lainnya, dan tidak syah dengan tulang, kuku, atau gigi. Yang keempat, dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan dan pernapasan, serta urat nadi leher bagian kanan dan kiri. Dan yang kelima, sedangkan untuk hewan yang tidak dapat ditangkap atau liar, tercebur ke sumur atau terjepit lehernya, boleh disembelih pada bagian mana saja, asalkan darahnya dapat mengalir keluar dan dapat mempercepat kematiannya. Dasar penyembelihan terkait dengan alat dan bacaan basmalah saat menyembelih hewan, Nabi Muhammad SAW bersabda, apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah, maka boleh kamu makan. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan. Yang pertama,
membaca takbir dan selawat 3 kali saat menyembelih. Yang kedua, sebelum disembelih hewan direbahkan menghadap kiblat dengan tulang rusuk kiri berada di bawah. Yang ketiga, memotong 2 urat nadi yang ada di kanan kiri leher. Yang keempat, menyembelih pada pangkal atau dekat kepala hewan, sedangkan unta sunnah pada libah atau tempat menggantungkan kalung pada leher. Dan sunnah yang kelima, yang menyembelih sebaiknya seorang laki-laki. Adapun hal-hal yang makruh dalam penyembelihan, yang pertama menyembelih dengan alat yang tumpul. Yang kedua, urat nadi kanan kiri leher tidak putus. Yang ketiga, menyembelih sampai putus lehernya. Yang keempat, mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Nah, sebaiknya anak-anak hal yang makruh ini tidak dilakukan, jangan sampai dilakukan, karena contoh yang pertama menyembelih dengan yang tumpul itu akan menyiksa hewan tersebut dan seterusnya. Baik anak-anak, demikian tadi tata cara penyembelihan dalam Islam. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, dan ketika praktek nanti bisa kalian terapkan apa yang sudah menjadi anjuran Islam. Jangan sampai kita menyembelih malah akan menjadikan hewan tersebut tersiksa atau membawa ketidakmanfaatan untuk kita. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.